Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Zazki Syahdah dengan NPME 1D023010. Di sini saya dari program studi agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan membuat video proyek, di mana video ini merupakan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Muhammad Mustafa Romdon, SPMSI. Di dalam video ini nanti saya akan menyampaikan dan menjelaskan proses apa saja sih on-farm budidaya tanaman teh ini, mulai dari proses pembibitan hingga proses pemanenan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang, di mana teh merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomisnya cukup tinggi, baik untuk pasar domestik maupun untuk diekspor. Nah, daerah dataran tinggi seperti Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi telah lama menjadi pusat produksi teh tersebut. Namun, sebagian petani masih menggunakan metode budidaya konvensional dengan hasil panen dan kualitas yang tidak konsisten ataupun koefisien. Oleh karena itu, penting untuk kita memperkenalkan praktik budidaya teh on farm yang terstandarisasi dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas daun teh tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan juga tujuan proyek ini. Yang pertama ada menjelaskan praktik budidaya teh secara on farm yang efisien. Nah, yang kedua ada meningkatkan pemahaman petani dan masyarakat umum tentang tahap-tahap budidaya teh. Nah, yang ketiga ada menunjukkan potensi hasil dari budidaya teh yang terkelola dengan baik. Nah, yang keempat ini ada menjadi bahan edukasi visual yang bisa digunakan dalam pelatihan pertanian. Bagian ketiga yaitu tinjauan teoritis. Nah, budidaya teh ini atau bahasa latinnya Camellia sinensis membutuhkan agroklimat yang khusus, di mana ketinggiannya di antara 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujannya 1500 sampai 2500 mm per tahun dengan suhu 13 sampai 25 derajat Celcius. Tanaman ini tumbuh baik di tanah ber-pH 4,5 sampai 6 dengan siklus budidaya teh mencakup pembibitan, penanaman, pemangkasan, pemeliharaan gulma, pemupukan, dan pemanenan pucuk teh. Pemetikan dilakukan secara efektif umumnya pada pucuk daun kedua atau ketiga untuk menghasilkan kualitas teh yang terbaik. Akan melanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu bagian D berupa desain atau tahap-tahap budidaya on farm tanaman teh tersebut. Yang tahap pertama ada pembibitan. Tahap awal budidaya teh ini dimulai dengan pembibitan menggunakan stek batang dari tanaman unggul seperti varietas TRI 2025. Nah, stek ini ditanam dalam polybag berisi tanah gembur dan pupuk kandang, lalu disimpan di tempat yang teduh seperti rumah pembibitan yang telah dinaungi paranet. Nah, lalu kita melakukan penyiraman secara rutin setiap pagi dan sore. Setelah tanaman teh tersebut berusia 3-4 bulan, ketika bibit sudah tumbuh kuat dan tingginya mencapai 20-30 cm, maka bibit siap dipindahkan ke lahan. Kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu penanaman. Nah, bibit telah ditanam saat awal musim hujan di lahan yang telah dicangkul dan dibersihkan dari gulma-gulma. Lubang tanamnya dibuat dengan jarak yang sesuai yaitu 1,2 meter antar baris dan 0,6 meter antar tanaman. Pupuk kandang ditambahkan ke lubang untuk memperkaya unsur hara. Nah, bibit tersebut ditanam tegak lalu disiram, diberi air sebagai penyangga agar tidak rebah atau rusak terkena oleh angin. Selanjutnya kita lanjut ke tahap yang ketiga yaitu pemangkasan. Setelah tanaman teh berusia sekitar 1 tahun, akan dilakukan pemangkasan bentuk untuk menciptakan tajuknya yang rendah, yang akan mempermudah proses pemetikan teh. Pemangkasan ini juga merangsang tumbuhnya tunas muda yang lebih banyak. Selain itu, dilakukan pemangkasan ini akan memelihara untuk menjaga tanaman teh tersebut tetap produktif dan sehat dengan membuang cabang-cabang yang tidak berguna ataupun daun-daunnya yang sudah menguning. Nah, kita masuk ke tahap yang kelima yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan teh meliputi penyiangan gulma, pemupukan secara teratur dengan pupuk NPK, dan penyiraman jika diperlukan.
Nah, hama seperti helopettis dan penyakit seperti jamur akar harus dikendalikan dengan cara alami ataupun pestisida nabati. Perawatan yang baik dan berkelanjutan penting agar teh tumbuh optimal dan produktivitas tinggi dapat kita capai. Lanjut ke tahap yang terakhir, yang kelima, yaitu pemetikan daun teh. Pemetikan daun teh ini dilakukan pada saat tanaman teh cukup umur, yaitu 18-24 bulan. Pemetikan ini memakai metode 2 daun dan 1 pucuk agar menghasilkan teh yang berkualitas tinggi. Dilakukan rutin setiap 7-15 hari tergantung pertumbuhan pucuk. Hasil petikan pucuk daun teh tersebut segera dimasukkan ke wadah berpori untuk menjaga kesegaran dan mencegah kerusakan sebelum masuk ke tahap pengolahan teh tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan hasil dari video awal, dari video akhir tahap budidaya teh tersebut. Nah, budidaya teh ini merupakan salah satu kegiatan on farm yang memerlukan ketelatenan sejak tahap awal pembibitan hingga tahap akhir pemetikan. Nah, dengan menggunakan bibit yang unggul, menerapkan teknik penanaman dan teknik pemangkasan yang tepat, serta kita telah melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap tanaman teh tersebut, petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Nah, melalui proses budidaya yang baik tersebut itulah hasil teh-teh produk Indonesia berpotensi memiliki daya saing yang tinggi di pasar nasional maupun pasar internasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video proyek ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Saya Walia Zazki Syahda mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.